Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Yulisman SEMSI AK, selaku dosen akuntansi biaya. Dan selamat pagi pada teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul biaya bahan baku. Salah satu dari materi akuntansi biaya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya pembelian, pengundangan, dan biaya perolehan lain. Unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli diuraikan pada sistem pembelian lokal bahan baku. Materi selanjutnya yaitu sistem pembelian. Sistem pembelian pertama yaitu prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkatan minimum pemesanan kembali, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian untuk dikirim ke bagian pembeli. Di sini dapat kita lihat contoh surat permintaan pembelian. Sistem yang kedua yaitu prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga. Dapat kita lihat contoh dari surat order pembelian. Sistem yang ketiga yaitu prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku pada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterima. Apabila bahan baku diterima telah sesuai dengan suatu order pembelian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk kirim ke bagian akuntansi. Dapat kita lihat surat penerimaan, laporan penerimaan barang. Sistem yang keempat yaitu prosedur pencatatan penerimaan bahan baku yang di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok pada bagian gudang. Gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang pada kolom. Dapat kita lihat kartu gudang. Sistem yang terakhir yaitu prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian penerima faktur pembelian dari pemasok. Faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian diserahkan ke bagian akuntansi. Faktur pembelian dan dokumen pendukungnya kemudian dicatat dalam kartu utang sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga beli dalam biaya angkutan merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Sedangkan biaya-biaya pesan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pengundangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur biaya yang sulit diperhitungkan. Perilaku terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Alokasi biaya angkutan pada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada perbandingan akuntansi tiap jenis bahan baku yang dibeli. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan. Ini muka. Biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Materi selanjutnya yaitu unsur biaya diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembelian dan penjualan akan mempengaruhi biaya-biaya yang ditanggung pembeli. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga. Pertama, free allocated ship atau disingkat FAS.
Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air. Yang kedua, free on board atau disingkat FOB, pihak yang bertanggung jawab dari pengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air. Yang ketiga, cost and freight atau disingkat CNF. Pembelian hanya menanggung biaya-biaya untuk mengeluarkan bahan baku dari pelabuhan pembeli dan biaya-biaya lain sampai dengan barang tersebut diterima di gudang kembali. Yang terakhir, cost and insurance and freight. Biaya angkutan laut beserta asuransi lautnya sudah diperhitungkan oleh penjual dalam harga barang. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari materi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.